Ya, shalom, selamat pagi. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Saya memberikan judul Tritunggal bukan bicara jumlah, tetapi bicara tentang kebagaimanaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali orang-orang di luar sana mengatakan iman Kristen yang mempercayai Tritunggal atau Trinitas berarti menyembah kepada tiga Allah. Apakah benar seperti itu? Apakah tuduhan-tuduhan itu memang berdasar ya bahwa kami umat Tuhan menyembah tiga Allah? Nah, kita akan jawab ini. Nah, kalau kita bicara tentang Tritunggal, itu bukan bicara tentang kejumlahannya berapa Tuhan, tetapi kebagaimanaan Tuhan itu. Saya ulang, kalau kita bicara Tritunggal, artinya berbicara tentang kebagaimanaan Tuhan itu. Nah, kita mau lihat ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Betul kata Trinitas itu ya tidak tertulis di dalam Alkitab kata-kata Trinitas itu, tetapi makna dan kerangkanya itu ada di dalam Perjanjian Lama dan juga ada di dalam Perjanjian Baru. Kita lihat ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Saya bacakan ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita telah hidup. Perhatikan ini baik-baik ya. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi Paulus sudah mengatakan hal itu. Kami tidak menyembah dua atau tiga Allah, tetapi satu Allah saja yang kita panggil Bapa. Nah, Bapa adalah sumber hidup. Nah, Bapa ini yang adalah Allah, ya pribadi Allah. Dia juga memiliki firman dan rohnya. Nah, kita akan lihat juga di dalam tulisan Rasul Yohanes ya. Saya akan bacakan apa yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam Yohanes 8 ayatnya ke-42. Ini dikatakan oleh Yesus dan Yohanes mencatat hal ini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dialah yang mengutus aku." Nah, banyak orang-orang di luar Kristen yang mengatakan di kalimat terakhir itu tuh, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sebab dikatakan di situ, ya, Dialah yang mengutus aku. Berarti sepertinya ada satu pemikiran di luar Kristenan, Allah yang mengutus lebih besar daripada yang diutus. Konsep ini salah. Perhatikan ayat baik-baik. Ya, dikatakan jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab, perhatikan ini, aku keluar dan datang dari Allah. Yesus keluar dan datang dari Allah. Yang datang dari Allah, dari diri Sang Bapa itu. Berarti firman-Nya itu juga kekal ilahi. Dan firman-Nya itu selalu bersama-sama dengan Allah. Makanya Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kami bukan menyembah ya berapa Allah atau berapa jumlah Allah. Bagaimana dengan roh Allah? Ya, kita akan lihat di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Bagaimana dengan roh Allah? Nah, dikatakan begini oleh Rasul Yohanes. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, saya ulang. Penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, roh Allah itu keluar juga dari Bapa. Jadi Allah tidak mungkin tanpa firman-Nya.
Dan Allah tidak mungkin tanpa rohnya. Semuanya ada di dalam satu hakikat, yaitu Allah. Dan satu lagi sebagai penutup, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Saya mau katakan begini, siapa yang bisa mengerti manusia, pribadi manusia itu sendiri selain daripada rohnya? Dan siapa yang bisa mengerti tentang Allah kecuali roh Allah? Lihat ini, saya bacakan dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain oleh roh Allah. Seulang ya, perlahan-lahan. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah itu pun juga ya satu kesatuan dengan Sang Bapa. Jadi apakah kita menyembah 3 Allah? Bukan. Apakah kita menyembah banyak Allah? Atau mungkin dikatakan politeisme? Juga bukan. Kita menyembah Allah yang di dalam satu hakikat itu, tetapi memiliki firman-Nya atau Sang Logos, yang nanti Sang Logos itu ketika berinkarnasi untuk menyelamatkan umat manusia, ya dia berinkarnasi dan kita panggil dengan Yesus, memiliki 2 natur, the fully God and the fully man, Allah sejati dan sepenuhnya manusia sejati. Untuk apa sih? Untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa yang adalah maut. Dan orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nabi lain gak ada yang bisa menjanjikan seperti ini. Nah, sebagai konklusi, ya, bagaimana? Apakah kami menyembah 3 Allah? Tidak, kami menyembah 1 Allah. Dan Allah yang satu itu memiliki firman dan rohnya. Kiranya pencerahan ini, pengajaran pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Tetap terus belajar firman Tuhan. Jangan mudah kita diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran lain yang menyesatkan. Dan terus bangun terus pemahaman kita atas kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini pengajaran singkat ini memberkati kita semua. Roma 10:17 yang dikatakan oleh Rasul Paulus, iman timbul di pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Baca Alkitab setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria, Shalom.